Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2324631008, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Unit 2, dengan mata kuliah Analisis Manajemen Birokrasi, yang diampu oleh Bapak Jasmadi SSMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi. Budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja birokrasi. Mengapa topik ini sangat penting? Karena budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, kebiasaan, dan aturan yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bekerja dan berinteraksi. Menurut Robbins menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang membedakannya suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian ada unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama ada nilai. Nilai merupakan prinsip yang diyakini dan dijadikan pedoman dalam bekerja, misalnya seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Kemudian yang kedua ada norma. Norma adalah aturan atau kebiasaan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Contohnya itu seperti hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang ketiga ada etika kerja. Etika kerja menunjukkan sikap pegawai dalam bekerja, seperti menghargai rekan kerja, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga nama baik organisasi tersebut. Dan yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Pemimpin yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan menjadi teladan bagi bawahannya. Dan yang kelima ada komunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang harmonis dan mengurangi kesalahpahaman dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada pengertian kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi adalah tingkat keberhasilan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja birokrasi. Yang pertama ada meningkatkan disiplin pegawai. Budaya organisasi yang baik akan membiasakan pegawai datang tepat waktu. Yang kedua ada meningkatkan kerjasama. Budaya organisasi mendorong pegawai untuk saling membantu dalam bekerja dalam tim sehingga bekerja dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Pegawai yang memiliki budaya melayani akan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan sopan. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan kepada pemerintah juga semakin tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada sistem penghargaan dan sanksi, yang ketiga ada lingkungan kerja, yang keempat ada peraturan organisasi, yang kelima ada komunikasi internal, yang keenam ada kompetensi sumber daya manusia, yang ketujuh ada teknologi informasi. Kemudian ada dampak budaya organisasi yang baik. Yang pertama ada pegawai menjadi lebih disiplin, yang kedua ada pelayanan publik semakin berkualitas, yang ketiga ada produktivitas meningkat, yang keempat ada konflik kerja berkurang, yang kelima ada hubungan antar pegawai menjadi lebih baik, yang keenam ada meningkatkan semangat kerja, dan yang ketujuh ada tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Kemudian ada dampak budaya organisasi yang buruk. Apabila budaya organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah, seperti yang pertama pegawai kurang disiplin, yang kedua pelayanan menjadi lambat, yang ketiga banyak keluhan masyarakat, yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan yang keenam menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian ada upaya meningkatkan budaya organisasi dalam birokrasi.
Yang pertama ada memberikan pelatihan kepada pegawai, yang kedua menanamkan nilai integritas dan profesionalisme, yang ketiga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, yang keempat menegakkan disiplin secara adil, yang kelima memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan, yang keenam memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pegawai, yang ketujuh meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Setelah itu ada contoh penerapan budaya organisasi dalam birokrasi. Salah satu contoh penerapan budaya organisasi adalah pelayanan di kantor dinas kedudukan dan pencatatan sipil. Pegawai menerapkan budaya kerja berupa disiplin, ramah, cepat, transparan, dan tidak menggugat biaya di luar ketentuan. Pelayanan administrasi kedudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga masyarakat merasa puas. Selanjutnya ada analisis kondisi birokrasi di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi telah dilakukan, seperti penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelayanan digital, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain budaya kerja yang belum profesional di sebagian instansi, masih adanya praktik korupsi, disiplin pegawai yang belum optimal, pelayanan publik yang belum merata, kurangnya inovasi di beberapa daerah. Di sisi lain, banyak pemerintah daerah telah berhasil membangun budaya organisasi yang positif melalui peningkatan integritas, pelayanan digital, keterbukaan informasi publik, dan penguatan pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat mampu meningkatkan kualitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan, budaya organisasi merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan birokrasi. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan orientasi pelayanan harus menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh aparatur pemerintah. Rekomendasi: yang pertama, memberikan pelatihan budaya kerja secara rutin. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik. Yang ketiga, memperkuat pengawasan untuk mencegah korupsi. Yang keempat, meningkatkan kepemimpinan yang menjadi teladan bagi pegawai. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.